Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian. Hari ini dalam minggu-minggu Pasion ini kita diingatkan sebagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dari kisah pembacaan sebagaimana sudah dibacakan dalam malam Pasion yang kedua, di mana Yesus berada dalam satu taman yang disebut dengan Taman Getsemani. Dia berdua di sana, lalu dia melihat murid-muridnya tidak sanggup lagi untuk berjaga-jaga dengan dia. Bahkan mereka tertidur pulas, padahal Yesus mengalami beban yang amat berat. Akhirnya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak tidur. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kalau dikatakan berjaga-jaga artinya kita sedang tidak tidur, tapi kita waspada. Sebab orang yang berjaga-jaga atau orang yang waspadalah yang akan tahu jikalau ada kesulitan datang, jikalau ada malapetaka datang. Tapi ketika orang tertidur pulas, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sama seperti kita pada malam hari, kalau kita memang sedang tertidur pulas, datanglah pencuri. Tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh pencuri. Tetapi kalau kita terjaga, kita tahu bila mana pencuri itu datang, maka kita tahu untuk mengusir dia supaya apa yang kita miliki tidak dicuri. Demikian juga yang mau diingatkan oleh perenungan kita hari ini, bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Ada dua kata yang harus kita lakukan, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga dan berdoa harus dua-duanya kita lakukan. Kita tidak boleh hanya berjaga-jaga, tetapi di sisi lain kita tidak mau berdoa. Atau kita hanya berdoa, tetapi di saat yang sama kita tidak mau berjaga-jaga. Kalau dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah, artinya ini adalah kata perintah daripada Yesus itu untuk ketiga murid-muridnya yang ikut bersama dia di Taman Getsemani. Tapi di saat yang sama, berjaga-jaga dan berdoa dialamatkan kepada saya, kepada Anda, dan kepada kita semua. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Sama halnya dalam ayat ini dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sebab roh kita memang penurut, tetapi daging kita sungguh lemah. Dalam seluruh rangkaian aktivitas kita sepanjang satu hari, tentu begitu banyak penggoda yang mencoba menggoda iman kita supaya kita jatuh kepada pencobaan. Maka orang yang berjaga-jaga dan berdoa, dia akan kuat. Dia akan mampu memilah mana yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia hindari. Dan ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, artinya kita sedang memfokuskan diri kita untuk tinggal di dalam diri Allah itu sendiri, sehingga setiap godaan-godaan apapun yang akan datang, kita bisa menepis godaan itu, bahkan kita akan memenangkan godaan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang mencoba untuk menjauhkan kita daripada kebenaran firman itu. Banyak ajakan, bujukan, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini supaya kita lupa kepada Allah itu sendiri. Maka dalam minggu-minggu Pasion ini, sebagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya di Getsemani, lalu dia berdoa, lalu menyatakan di saat yang sama supaya murid-murid juga berdoa. Murid-murid juga selain berdoa harus berjaga-jaga. Demikianlah kita, supaya dalam seluruh kehidupan kita terus berjaga-jaga dan kita terus berdoa, maka apapun kesulitan, apapun persoalan yang datang atau sedang kita alami, kita pasti memenangkan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.